Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Asaifi. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Islam, beliau Bapak Miftahur Rahman, SHI, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai falsafah ekonomi Islam. Jadi, apa yang dimaksud dengan falsafah ekonomi Islam? Nah, falsafah ekonomi Islam adalah nilai-nilai dasar ataupun landasan Islam yang digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas ataupun transaksi ekonomi di lingkungan manusia. Jadi sudah jelas, falsafah ekonomi Islam merupakan landasan utama ataupun suatu yang dijadikan dalil-dalil untuk menjalankan suatu aktivitas ekonomi di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai falsafah ekonomi Islam itu bersifat umum ataupun universal dan mendasar. Artinya apa? Ketika bersifat mendasar, ketika zaman telah berubah ataupun zaman telah berganti, falsafah ekonomi Islam akan tetap bertahan. Kenapa demikian? Karena falsafah ekonomi Islam tersebut dalil-dalilnya ataupun dasar-dasarnya langsung diambil dari Al-Quran. Oleh karena itu, walaupun adanya perkembangan zaman dengan adanya teknologi, adanya komunikasi yang sangat maju dan berkembang di muka bumi ini, tetapi landasan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi ataupun dasar yang digunakan dalam berinteraksi ekonomi kepada manusia itu tetap mengambil dari Al-Quran. Oleh karena itu, salah besar ketika ada orang yang mengatakan bahwa ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah itu tidak dapat diterapkan di masa kini. Nah, kenapa demikian? Karena mindset mereka berpendapat begitu, mereka memiliki keyakinan bahwasanya ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah itu sangat ketinggalan zaman. Perlu kita ketahui, inilah tugas kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Di sini tugas kita yaitu merubah mindset mereka, merubah keyakinan mereka mengenai ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam tersebut itu merupakan ekonomi yang ketinggalan. Jadi ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah itu tetap menjalankan falsafah ekonomi Islam dengan landasan-landasan yang diambil dari Al-Quran. Namun dari segi sistem yang berlaku, sistem yang digunakan untuk menjalankan suatu ekonomi tersebut itu menggunakan sistem ekonomi yang modern. Nah, itu yang perlu diketahui oleh seluruh kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat yang berpendapat bahwasanya ekonomi Islam itu merupakan ekonomi yang tidak pantas diterapkan di masa kini. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Nah, lalu apa nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah ekonomi Islam tersebut? Banyak nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah ekonomi Islam. Nah, ada 5 nilai yang terkandung dalam falsafah ekonomi Islam. Yang pertama
yaitu adalah nilai ketauhidan. Dalilnya sudah jelas, terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Di surah tersebut saya mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada manusia untuk menggunakan hartanya dan membelanjakan di jalan Allah. Artinya semua harta dan semua apa yang kita miliki itu hanya milik Allah semata, dan manusia itu adalah sebagai perantara ataupun sebagai sesuatu yang menjalani proses dengan kepemilikan Allah. Yang kedua yaitu memiliki nilai kemaslahatan. Dalilnya sudah jelas, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwasanya Allah telah menunjukkan bahwa manusia hendaknya mencari karunia Allah di muka bumi agar kehidupannya beruntung. Artinya ketika ada dalil kemaslahatan dalam suatu ekonomi manusia, maka di situ tidak ada unsur untuk merugikan satu sama lain ataupun unsur menyimpan suatu kejelekan dari suatu barang yang akan kita lakukan transaksi. Nah, yang ketiga yaitu nilai keadilan. Dalilnya sudah terdapat di Al-Quran yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya Allah memberikan perintah kepada manusia agar melaksanakan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Nah, ini tidak jauh berbeda pengertiannya dengan kemaslahatan yang di situ merujuk kepada seorang manusia dengan manusia. Nah, unsur keadilan itu maknanya ketika kita melakukan transaksi ataupun melakukan suatu proses aktivitas ekonomi itu tidak saling merugikan. Artinya ketika saya sudah membeli barang tersebut dan saya sudah menyepakati untuk membeli barang yang sudah ditentukan, artinya seorang penjual itu harus memberikan apa adanya, nah, tanpa mengurangi timbangan, tanpa mengurangi suatu yang sudah disepakati, seperti mengurangi kualitas. Misalnya saya meyakini bahwasanya barang itu bagus di HP. Nah, sekarang kan banyak proses jual beli yang bersifat online. Nah, yang dilihat langsung di medsos. Nah, ketika kita lihat di medsos itu sangat bagus, produknya sangat bagus dan menarik. Tapi apa? Ketika sudah datang, yang penjual itu tidak memberikan apa adanya. Artinya apa? Ketika mengirimkan foto itu sudah diproses dan akhirnya terlihat bagus dan indah dan menarik. Tapi ketika diterima oleh konsumen itu hasilnya tidak memuaskan. Itu termasuk tidak menyimpan unsur ataupun nilai falsafah ekonomi Islam yang ketiga, yaitu keadilan. Lalu nilai yang nomor 4 yaitu nilai menghargai hak individu. Di sini juga jelas dalilnya diambil dari Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 29. Saya mengambil kesimpulan di sini. Falsafah ekonomi Islam pada ayat yang dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 29 yaitu menghargai hak individu. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan proses transaksi ataupun sesuatu aktivitas ekonomi, kita harus saling menghargai satu sama lain.
yang penjual menghargai yang pembeli, saling mengerti dan saling memahami apa yang menjadi keinginan dan menjadi kebingungan dari suatu individu itu tersebut. Jadi artinya di sini keduanya harus saling menghargai apa yang menjadi pemikiran ataupun yang menjadi pendapat dari satu individu ke individu yang lainnya. Lalu nilai yang nomor 5 yaitu orientasi sosial. Nah, dalilnya juga sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 192. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya falsafah yang mengarahkan harta untuk orientasi sosial. Artinya apa? Nilai falsafah ekonomi Islam yang nomor 5 itu mengajarkan kepada seluruh manusia ataupun seluruh masyarakat yang menjalankan suatu ekonomi ataupun yang menjalankan suatu aktivitas interaksi ekonomi pada manusia itu ada unsur kepedulian atas apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya ada orang yang kelaparan. Nah, nilai yang kelima dari falsafah Islam tersebut itu kita harus menolong ataupun memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya bisa orang miskin, contohnya juga bisa zakat fitrah, zakat mal, juga termasuk infak di masjid, di bangunan. Nah, itu termasuk nilai yang kelima, yaitu orientasi sosial masyarakat. Nah, jadi itulah nilai-nilai yang terkandung ataupun yang terdapat pada falsafah ekonomi Islam. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kurang valid ataupun kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.